Wes, aman. Oke, perkenalkan nama saya Nova Raffiandra Bendara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Administrasi. Mungkin bisa diperkenalkan nama dan asal dari mana? Nama saya Dani Romadhani, asal saya dari Lamongan. Untuk Mas Dani sendiri udah berapa lama merantau di Surabaya? Sudah 3 tahunan kayaknya. Mas Dani sendiri apa pernah mendengar atau membaca informasi mengenai kebijakan parkir gratis di minimarket seperti Indomaret atau Alfamart yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya mungkin di bulan Juni kemarin? Pernah sempat mendengar. Untuk perasaan Mas Dani sendiri bagaimana atau tanggapan pertama kali mendengar kabar bahwa parkir di minimarket akan digratiskan? Apakah merasa senang, lega, tidak peduli atau justru skeptis? Senang sih mas, soalnya kan saya sering juga ke minimarket, sering juga ke ATM juga. Parkir gratis ini saya sambut dengan senang. Dari pengalaman Mas Dani sendiri, barang ini apakah kebijakan ini benar-benar merasakan parkir gratis ketika berkunjung ke minimarket, terutama di sekitar kampus B, atau malah tidak merasakan sama sekali? Dulu waktu peraturan itu pertama kali dikeluarkan itu sempat mas gratis, terus makin kesini tetap ada harus bayar parkir lagi mas. Berarti ada perbedaannya antara apa yang diumumkan dalam berita dengan apa yang terjadi di lapangan? Iya mas. Apa Mas Dani kalau di minimarket masih sering membayar atau justru malah menolak? Sering membayar. Kalau boleh tahu alasan utamanya tetap membayar apa ya, meskipun udah tahu ada kebijakan gratis? Apa karena takut, tidak ingin terjadi konflik, atau malah karena tidak ada pilihan yang lain? Yang pertama takut juga, kemudian kalau kita nggak bayar ya takutnya malah jadi konflik mas. Uang 2.000 aja kok permasalahkan. Kalau menurut Mas Dani, mengapa kebijakan yang bagus seperti ini malah tidak berjalan sesuai rencana? Siapa yang menjadi penghambat utama? Apakah dari customernya sendiri? Apakah dari juru parkir liarnya? Yang menghambat mungkin antara entah itu pemerintah kota Surabaya atau dari dinas parkir itu, yang jelas udah pernah terlaksana kok tiba-tiba kembali lagi ada biaya parkir itu. Dampak apa yang Mas Dani rasakan secara pribadi dengan adanya ketidaksesuaian ini? Apakah kecewa atau bingung? Tentu kecewa sih mas, soalnya kan ya udah seneng nggak bayar parkir kok tiba-tiba ada parkir lagi. Kalau menurut Mas Dani, langkah apa sih yang paling efektif untuk memastikan kebijakan parkir ini benar-benar terwujud? Seperti contoh adanya operasi rutin yang dilakukan oleh pihak petugas, minimarket harus memasang rambu, atau adanya petugas yang resmi? Mungkin ya saya pasrahkan ke dinas terkait mas, soalnya kan meskipun di minimarket itu udah tertulis gratis, namun ada petugas parkir yang meminta mas. Apakah Mas Dani mengetahui tentang saluran pengaduan seperti 112? Nggak tahu saya mas. Dan apabila tahu, apakah memiliki niat untuk melaporkannya? Mungkin nggak ada niatan juga sih mas, takut ya itu, karena takut itu tadi. Untuk harapannya Mas Dani untuk Pemkot Surabaya dan pengelola minimarket ke depannya terkait masalah parkir ini? Mungkin kedepannya boleh ada parkir, namun tidak ada paksaan pada ya, kalau mau membeli silahkan, kalau tidak ya tidak ada paksaan kita. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih karena Mas Dani telah meluangkan waktu dan setia untuk saya tanyai tentang peraturan parkir liar ini. Sama-sama. Mungkin bisa diperkenalkan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya, saya dari administrasi publik, terus saya dari angkatan 2023. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, apakah Mas Adit sendiri pernah mendengar atau membaca informasi mengenai kebijakan parkir gratis di minimarket seperti Indomaret atau Alfamart yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya dan Provinsi?
Ya untuk kebijakan sendiri saya sudah dengar dari teman-teman juga. Terus juga saya awalnya juga mengira itu hanya cuma rancangan doang. Ternyata sudah dilakukan kebijakan dan juga sudah diimplementasikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan atau tanggapan Mas Adit pertama kali mendengar kabar bahwa parkir di Minimarket akan digratiskan, dan apakah merasa senang, lega, tidak peduli, atau justru Dengan adanya keputusan tersebut saya merasa senang sekali. Soalnya kan ibarat kan saya sering ke Indomaret, sering sana. Terus juga kan kadang-kadang kan waktu pas gak ada uang itu kan kesana itu pakai uang yang kres banget, atau pas waktu hemat-hemat lagi. Nah pas udah selesai belanja, pas mau pulang kok ada tukang parkir, mau parkir. Mungkin kan awalnya juga nggak usah bayar kan, ternyata suruh bayar gitu. Dari itu mas, itu kalau pas setelah keputusan itu ya juga akhirnya senang lah. Berarti dari pengalaman Mas Adit sendiri belakangan ini, apakah kebijakan tersebut yang sudah ditetapkan itu benar-benar terjadi secara nyata atau hanya omong-omong belaka? Kalau informasi saya sendiri sejauh ini sebagian besar sudah dilakukan sih mas. Kadang-kadang walaupun ada tukang parkir tetepan, tapi nggak dikenakan biaya. Cuma saya ada satu ini pengalaman itu setelah ada salah satu Indomaret itu, meskipun setelah adanya kebijakan tersebut masih ada pungutan sih mas. Satu lagi, tapi sebagian besar sudah dilakukan. Jadi menurut Mas Adit sendiri ada perbedaan ya antara yang diumumkan dalam berita dengan apa yang terjadi di lapangan? Kalau beritanya tentang kebijakannya sudah diimplementasikan, menurut saya itu memang sudah diimplementasikan, cuma belum secara seluruh. Masih ada beberapa oknum yang melakukan pungutan yang masih melakukan pungutan ya. Untuk Mas Adit sendiri masih sering membayar, atau kalau masih sering membayar, apa alasan utama Mas Adit untuk membayar? Padahal kan udah tahu kan kalau itu gratis dan harusnya ya tidak dipungut biaya sama sekali. Apa Mas Adit takut karena tidak ingin terjadinya konflik, atau karena tidak ada pilihan yang lain? Mungkin alasan pertama takut aja sih mas. Takut soalnya kan ada beberapa yang gimana ya, yang secara penampilan tuh kayak serem gitu. Terus juga kadang-kadang juga nggak pengen repot-repot sih mas, kalau biasanya kan debat-debat gitu. Terus menurut Mas Adit, mengapa kebijakan yang bagus ini sebenarnya tidak berjalan sesuai rencana? Siapa yang menjadi penghambat, atau mungkin karena tidak adanya patroli, tidak ada ketegasan? Mungkin kurang ada pengawasan sih, kan juga beberapa dari oknum-oknum itu kan juga pastinya juga ada kesempatan gitu lah melakukan pungutan. Karena juga sebagian masyarakat juga tahu kan juga, dan masih yang saya ketahui itu masih ada yang tetap membayar gitu, walaupun perintah tentang parkir gratis itu tidak. Jadi dampak apa yang Anda rasakan secara pribadi dengan adanya ketidaksesuaian antara aturan dan realita ini? Misalnya seperti rasa tidak nyaman, kebingungan, atau beban finansial yang atau berkurangnya kepercayaan terhadap. Mungkin lebih ke gak nyaman aja sih mas. Kadang-kadang di beberapa Indomaret atau Alfamaret itu gratis kan, pas kesana juga lega kan. Kok tiba-tiba di Indomaret yang lain kok ada yang masih pakai pungutan gitu, jadi masih gak nyaman juga. Apakah Mas Adit pernah mencoba untuk tidak membayar atau menegur oknum tersebut? Jika pernah, bagaimana hasilnya? Sejauh ini saya belum pernah, cuma ada beberapa teman saya yang mencoba untuk tidak membayar, cuma itu nanti hasilnya itu perdebatan panjang sih mas ya itu. Jadi menurut saya menurut saya ya udahlah membayar, nggak usah bikin repot, ntar ada konflik, takutnya ada itu sih, ada hal yang tidak diinginkan lah gitu. Terus menurut Mas Adit ini langkah seperti apa ya sih yang paling efektif untuk memastikan kebijakan parkir gratis ini benar-benar
untuk seperti contoh operasi rutin dari Satpol PP atau minimarket harus pasang pemberitahuan besar atau ada petugas resmi? Menurut saya harus ada ini sih, koordinasi dari pihak Indomaret sendiri sama pemerintah, karena ya kan sejauh yang saya ketahui itu adanya pungutan liar ini juga merugikan Indomaret itu sendiri. Jadi menurut saya jika ada Indomaret yang ternyata ada terjadi pungutan liar, itu harusnya pihak Indomaret sendiri itu juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar segera tidak lanjuti. Berarti itu sekaligus menjawab pertanyaan tentang harapan Mas Adit untuk Pemkot Surabaya